Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Anatul Thalibin ya. Alhamdulillah kemarin berarti baru satu di belakang ya, syarat wudhu. Syarat wudhu itu ada 6 kalau nggak salah di sini. Yang pertama menggunakan air mutlak. Benar seperti itu? Yang kedua, wasaniha, dan bermula yang keduanya syarat wudhu itu jariyumain, mengalirkan air ala mudwin maghsul, di atas anggota yang dibasuh. Fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jarayanin, maka tidak mencukupilah bahwa menyentuh akannya anggota oleh air dengan tidak mengalir. Karena menyentuh doang tidak mengalir, la yusamma ghuslan, tidak dinamakan akan dia itu akan basuh, dinamakan menyapu. Tapi kemarin bukan di situ. Kemarin di dalam ini terakhir tentang ijtihad. Kita ulang sedikit. Kemarin mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa yusannu lahu qabla al-isti'mali ayyuriqal madnun. Disunnahkan baginya seseorang sebelum menggunakan air bahwa menumpahkan ia akan air yang dikira akan najisnya air, li'alla yaghluta, supaya bahwa tidak salah ia, fayasta'milahu, maka menggunakan ia akannya yang diperkirakan najisnya, au yataghayyaru ijtihaduhu, atau yataghayyara, atau supaya bahwa tidak berubahlah oleh ijtihadnya, fayashtabihu alaihil amru, maka istibahlah di atasnya seseorang oleh perkara. Fa'in tarokahu bila irokatin, maka jika membiarkan ia akannya madnun, dengan tidak dituang. Wataghayyara dhannuhu, dan berubahlah oleh dhannya seseorang, bijtihadihi saniyan, dengan sebab ijtihadnya si mutawadhi atau ijtihadnya seseorang akan yang kedua. Lam ya'mal bisani, ini saya tidak beramal ya dengan ijtihad yang kedua, minal ijtihada, ini dari dua ijtihad. Kenapa tidak beramal dengan ijtihad yang kedua? Li'alla yang qudal ijtihadu bil ijtihad, supaya bahwa tidak runtuhlah ijtihad dengan ijtihad. Nah, kapan ijtihad runtuh dengan ijtihad? In ghasala ma asabahu ma'ul awwali bima'isani. Jika mencuci ia akan sesuatu anggota yang terkena akannya anggota oleh air yang pertama. Dengan apa dia membasuh? Dengan air yang kedua. Wa yusalli binajasatin illam yaghsilhu, dan salat ia dengan najis jika tidak membasuh ia akan sesuatu yang dikenai akannya sesuatu oleh air yang pertama. Nah, wala ya'malu bil ijtihadil awwali aidan 'inda Syekh Ramli, dan tidak beramal ya dengan ijtihad yang pertama pula menurut Syekh Ramli. Fala yusalli bil wudu'il hasili minhu, maka tidak sholat ia dengan wudu yang hasilnya wudu darinya ijtihad yang pertama. Wa atamada Ibnu Hajar khilafahu, dan berpegang oleh Ibnu Hajar akan khilafnya Syekh Ramli. Nah, titik. Kemarin di situ kan. Itu Ustaz. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lam itu di mana nih karena itu bisa masuk gitu. Jadi enggak supaya karena gitu. Karena tidak runtuhlah. Karena ijtihad tidak bisa. Nah, beda kalau supaya. Nah,
Sama karena itu akhirnya beda pahamnya gitu. Beda saya. Gimana bedanya? Iya. Coba. Ya, kalau karena mah udah nggak ada peluang Tengku gitu. Tapi Ya. kalau supaya, nah itu ada peluang. Ada peluang, artinya ijtihad itu bisa rusak gitu. Kalau memang menurut Ibnu Hajar memang nggak ada peluang. Iya. Nggak ada peluang untuk beramal dengan ijtihad kedua. Tidak beramal ya dengan yang kedua dari dua ijtihad. Menurut Ibnu Hajar nggak boleh. Ya kan? Enggak, ini kalau kita dalam konteks kaidah umumnya, nggak cuma diterapin di sini gitu. Ada secara umum gitu. Ya. Kan kalau kita lihat kembali ke sejarahnya mah, kaidah ini kan lahir daripada ijma, gitu. Ijma ulama ketika era Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menghukumi sesuatu kan berdasarkan ijtihad. Nah, itu kan berlaku. Nah, ketika ganti kepemimpinan Sayyidina Umar, nah Sayyidina Umar ijtihad juga, dan ijtihad Sayyidina Umar itu tidak membatalkan ijtihadnya Abu Bakar gitu. Jadi apa yang diijtihad Abu Bakar itu tetap berlaku. Artinya tidak batal gitu. Ya, itu tidak batal kalau ijtihad dari dua orang yang berbeda, ya kan? Iya. Kalau dua orang, aturan dasarnya ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad siapapun yang ijtihadnya. Apakah ijtihadnya orang yang berbeda atau orang yang sama, kan begitu, Ustaz? Iya. Nggak boleh batal. Nggak boleh batal, nggak boleh. Makanya di sini, ya ini saya mengartikan supaya kembalinya ke karena juga. Dia tidak boleh mengamalkan ijtihad kedua. Kenapa? Karena memang aturan dasar supaya tidak runtuhlah oleh ijtihad dengan ijtihad. Kalau dia beramal berarti ijtihad kedua membatalkan ijtihad pertama. Sedangkan aturannya memang nggak boleh ijtihad kedua membatalkan ijtihad pertama. Berarti dilarang beramal, bahkan tidak boleh menggunakan ijtihad kedua. Begitu dulu. Kemudian bukan hanya dengan ijtihad kedua yang tidak boleh. Menurut Syekh Ramli, ijtihad pertama juga jadi nggak boleh juga. Ini yang saya nggak tahu alasannya kan. Kalau yang di atas yang nggak boleh beramal ijtihad pertama doang, ijtihad kedua. Kalau menurut Syekh Ramli dengan ijtihad kedua pun dia tidak lagi beramal. Nggak boleh dia sholat dengan wudhu dari air pertama, ijtihad pertama. Kalau menurut Ibnu Hajar. Kalau Syekh Romli itu dalam kasus ini aja kayaknya Tengku. Ijtihad pertama dalam kasus ini gitu. Iya. Kalau kasus lain mungkin tetap berlaku ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Gitu. Nah itu dia. Kalau Ibnu Hajar menyalahi Syekh Ramli, beliau boleh beramal dengan bukan boleh, mesti beramal dengan ijtihad pertama, ijtihad kedua tidak berlaku. Iya. Tapi coba kita lihat dulu Ustaz ya. Kita baca dulu sedikit lagi sebelum kita masuk syarat kedua. Awish tabaha ma'un wa baulun au ma'un wa ma'wardi. Atau jika istibahlah oleh air dan kencing. Atau istibahlah oleh air dan air mawar. Fala yajtahidu, maka tidak ijtihad ia. Bal fil awali yuriquhuma. Nah, bahkan pada yang pertama menuangkan ia akan keduanya. Istibah, tersamarkan air dan kencing. Gak ada peluang ijtihad di sini. Caranya menumpahkan ia akan keduanya atau salah satu keduanya. Au yukhallitu ahadahuma, atau mencampurkan ia akan salah satu keduanya atau akan sesuatu darinya salah satu di atas yang lain. Summa yatayammamu. Kemudian tayammum ia wala i'adata alaihi, dan tidak ada pengulangan di atasnya orang. Nah, tersamarkan air dan kencing, air dan air mawar. Ini tentunya dua-duanya nggak ada dua kulah ini ya, dari atas tidak boleh ijtihad. Pada kasus pertama tersamarkan air dan kencing, caranya dituangkan aja kedua-duanya. Kalau nggak dituangkan nggak boleh tayamum nanti karena masih ada air, walaupun airnya nggak ketahuan. Ya, dituangkan akan keduanya atau salah satu keduanya. Ketika dituangkan salah satu berarti kemungkinan ya, tinggal kemungkinan. Atau mencampurkan ia akan salah satu keduanya, air dan kencing dicampurkan kan jadi nggak bisa dipakai ya. Atau dicampurkan sedikit. Nah sama aja, najis dimasukkan ke dalam air.
Kemudian baru tayamum dan nggak ada i'adah karena nggak ada air. Kalau tayammama qabla dzalika la yasihu tayammumuhu, maka jikalau tayamum ya sebelum demikian niscaya tidak salah oleh tayamumnya seseorang. Kenapa tidak sah? Li'anna syarta sihatihi alla yatayammama bihadrati ma'in mutayakkinit taharati. Karena syarat sahnya tayamum itu bahwa tidak tayamum ya di depan air yang diyakini suci. Sedangkan di sini ada air yang diyakini suci, cuma nggak ketahuan doang. Itu kasus pertama tadi. Kemudian di kasus kedua, istibah air mutlak dan air mawar. Wa yatawaddau bi kulli marratin fisani, dan wudu ia dengan setiap kali dalam kasus yang kedua. Wudu ia dengan tiap kali dalam yang kedua. Pertama wudu dengan kedua-duanya, wudu dengan air, wudu dengan air mawar. Nah, kalau wudu dua-dua pasti ada salah satu yang air suci menyucikan. Nah, ini rada aneh juga Ustaz. Nah, ini udah selesai nih tugas saya. Jadi kita wudhu dengan air mawar, nggak ketahuan. Wudhu dengan air putih. Kalau wudhu dua-duanya pasti, ya pasti sah wudhunya. Maksudnya pasti ada air yang terpakai. Kemudian sholat, udah begitu aja. Kalau yang pertama nggak mungkin Tengku ya, wudhu dua-duanya ya. Karena ada najisnya, salah satunya najis. Najis. Nah, siapa yang mau lanjut? Tafadhal. Wa mislul ijtihad sampai wa ma la falah. Ini kita nggak pakai moderator. Ini moderator dari sendiri masing-masing. Ayo, ngambil posisi ya. Nah, wa mislul ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislul ijtihadi fil ma'i wat turabi al ijtihadu fi thiyabi wa at'amati wal hayawanati falau istabaha alaihi thawbun najisun bi thawbin tahirin au ta'amun najisin bi ta'amin tahirin awis tabaha alaihi syatuhu bisyati ghairihi ijtihada fi dzalik fama adahu ijtihaduhu ila annahu tahirin au malikihi amala bihi wa ma la falah. Oke, gitu. Jadi di atas membahas tentang ijtihad pada air ya. Sekarang wa mislul ijtihadi fil ma'i wat turabil ijtihadu fi siyabi wal at'imati wal hayawanat. Bermula seumpama ijtihad pada air dan tanah, itu ijtihad pada pakaian, makanan dan hewan-hewan. Falau ishtabaha alaihi saubun najisun, maka jikalau tersamarkan kepadanya oleh pakaian yang najis, bisaubin tahirin dengan pakaian yang suci, mau salat nih ceritanya. Au ta'amun najisun bi ta'amin tahirin. Ya, atau istibah kepadanya seseorang oleh makanan yang bernajis dengan makanan yang suci. Ini mau makan. Au istabaha alaihi syatuhu bi syatin ghairihi. Istibah di atasnya oleh kambingnya dengan kambing orang lain. Ini zaman dulu. Sekarang susah istibah. Kambing di kandang masing-masing. Nah, tersamarkan di atasnya oleh kambingnya seorang dengan kambing lainnya. Ijtihada fi dzalik, ini ijtihadnya pada demikian semua, pada pakaian tadi, makanan dan syahnya. Fama addahu ijtihaduhu ila annahu tahirun au milkuhu amila bihi. Maka bermulama yang membawaki kepadanya ma oleh ijtihadnya seseorang, membawaki kemana? Kepada bahwa sungguhnya ma itu yang suci, atau bahwa sungguhnya ma itu miliknya, niscaya beramal ya dengan nyama ada. Wa mala fala, berulama yang tidak membawaki kepadanya ma oleh ijtihadnya maka tidak beramal ya. Nah, titik Ustaz. Ijtihad. Kasus kambing gimana itu ceritanya? Kita juga berijtihad, orang juga berijtihad Ustaz. Dua-dua dibilang hanya milik aku.
Gampang sebenarnya kan, udah kalau kambingnya sama mah udah gampang yang satu-satu aja. Ini ceritanya yang punya yang satu tali nggak ada Ustaz. Ini kambing di lapangan kali ya. Sementara kita mau bawa pulang ke rumah nih, yang mana kambing kita? Ya udah kita ijtihad ya. Langsung kita serek ke rumah. Tapi kalau ada yang punya yang satu lagi, tinggal kita ngomong aja ini ketukar nih gimana nih. Ya udah bagi dua aja dah. Satu-satu kan sama aja. Nah, pasti karena kambingnya sama. Makanya istibah kan. Ukurannya sama, bulunya sama, semuanya sama. Sama kasusnya Tengku kayak mentayin madhi, wadhi, mani ya. Nah, itu kira-kira aja Ustaz. Ngambil yang mudah Ustaz. Yang nggak perlu mandi. Jadi aman. Ada Ustadz Fikri ya? Ada. Cepat pagi hari ini Ustaz Fikri. Enggak tugas Ustadz. Lagi dalam tugas ini kayaknya. Ya, khidmatan lillahi walil amal. Total akmil Ustaz. Lanjut siapa lagi ya? Ini baru kita baca ya syarat yang kedua. Yang di luar tadi kita baca hasyiahnya nih. Qauluhu wasaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasaniha. Wah, dalam tak? Ya. Ay wasani syuru fil wudu'i. Qauluhu ala atwin maghsulin ay kal wajhi wal yadaini wal rijlaini. Wa kharaja bihi al mamsuhu kal ra'si fala yashtaratu fihi al jarah. Qauluhu fala yakfi an yamsahul yamussahul ma'u qala fil ibadi wa min sama lam yujzil wa lam yujzil ghuslu bisalji wal baradi illa annaza zaba illa inzaba wajaraya alal afwi. Ustaz, itu betul fi'il Ustaz? Jaraya zaba ya. Ya. Inzaba wajaraya ala afwi. Qaluhu li'annahu la yusamma ghuslan ay li'anna al-masa al-mazkura la yusamma ghuslan anna al-ma'mura bihi fil ayati syarifati al-ghuslu qala fi nihayati wala yumna'u min ada hadha syarat. Bebas Ustaz, kan nggak ada harokannya Ustaz. Bebas. Wala yamna'u man adda hadha syaratan kauniha kaunuha ma'luman min mafhumil ghusli li'annahu qad yuradu bihi al-ghusli ma ya'ummu an-nafsu. Oke, itu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu wasaniha, bermula ucapan syarih dan yang keduanya, artinya wasani syurutil wudu, bermula yang kedua dari syarat-syarat wudu itu. Ya. Jaryul ma'i, mengalirkan air di atas anggota. Qauluhu ala antuin maghsulin, di atas anggota yang dibasuh. Mana contohnya? Kal wajhi, seperti wajah, wal yadaini, dua tangan, warijlaini, dua kaki. Nah, ini berbeda ya kan? Ada juga ulama. Jadi kalau kita lihat nanti kita bahas di ketemu dua kaki ya. Banyak banget hadis-hadis
yang menunjukkan bahwa dua kaki di awal dulu dibasuh bukan dicuci. Nah, karena katanya wudu itu dua anggota dicuci, dua dibasuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i 3 yang dibasuh ya. Seperti wajah, dua tangan dan dua kaki. Wa kharaja bihil mamsuh, dan keluar dengannya maghsul oleh mamsuh. Karasi seperti kepala, falaisyaratu minhul jariu, maka tidak disyaratkan padanya mamsuh akan mengalir air. Namanya juga menyapu kan, mamsuh menyapu berarti dilap doang. Tapi kalau anggota maghsul airnya harus mengalir. Qauluhu fala yakfi ayyamussahul ma'u. Ucapan syarih maka tidak mencukupilah bahwa menyentuh akannya anggota oleh air, tersentuh doang. Nah, tersentuh doang. Kenapa? Karena tersentuh nggak disebut membasuh harus mengalir, mencuci harus mengalir. Qala fil ubab, berkata dalam ubab. Siapa pengarang kitab ubab? Wa min sama lam yujidil ghuslu bisalji. Karena itu syarat anggota maksul harus mengalir airnya. Karena itu lam yujizi, tidak memadalah oleh mencuci dengan salju. Wal bardi, dan dengan bardi, butiran air yang keras, butiran air. Illa inzaba wajaraya, kecuali jika mencair keduanya salju dan barat dan mengalir keduanya di atas anggota. Kalau nggak mengalir nggak boleh berarti. Apa namanya itu? Digosok doang kan? Memang basah, tapi nggak mengalir, nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Qauluhu li'annahu la yusamma ghaslan. Bermula ucapan syarih li'annahu la yusamma ghaslan ay li'annal massal madzkura. Karena sentuhan yang disebut tadi itu tidak dimakan akan dianya sentuhan akan ghaslan atau ghuslan, enggak disebut ghuslan. Ma'annal ma'mura bihi, bersama bahwa sungguh yang diperintahkan dengannya, bersama bahwa sungguh alladzi yang diperintahkan dengannya, alladzi dalam ayat yang mulia itu ghuslu. Nah, fa idza qumtum ila shalah faghsilu, yang diperintahkan ighsil. Tapi yang masyhur, padahal qiraah itu qiraah mutawatir Ustaz. Wamsahu bi aidi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kan. Jadi qiraah kasrah itu mutawatir ternyata. Sama mutawatirnya dengan wa arjulakum. Yang syad wa arjulukum. Kalau arjulakum sama arjulikum, nah itu dua-duanya mutawatir. Yang beda ilat ini aja kali tengkau ilat JR-nya. Tapi kalau kita lihat hadis nanti, makanya rada ini. Ternyata di situ kalau kita ini, tapi mungkin yang mengamalkannya bukan mazhab Syafi'i kali. Artinya nggak salah orang yang membasuh kakinya. Kalau kaki emang dibasuh tunggu. Enggak, dilap maksud saya, disapu. Wamsahu, ternyata sangat kuat dalilnya. Qala fin nihayah, berkata ianya Syekh Ramli ya dalam Nihayah, la yumna'u min addi hadza syartan. La yamna'u min addi hadza syartan kaunuhu ma'luman min mafhumil ghusli. Dan tidak terhalang dari menghitung ini akan sebagai syarat. Oleh apa tidak menghalangi? Oleh keadaannya ini itu diketahui dari mafhum ghasal. Ini di sini tidak menghalangi dari menghitung ini mengalir ya. Syarat sah wudu tadi airnya harus mengalir. Tidak menghalangi dari menghitung ini sebagai syarat. Oleh keadaannya ini itu maklum dari mafhum ghasal. Kok pertanyaannya begini, lebih kurang ya. Kenapa mengalirkan air dihitung sebagai syarat? Mana sebutannya harus mengalir? Kan nggak ada dalam ayat tuh. Harus mengalir, nggak ada. Cuma syarat ini dipahami dari kata ighsil. Namanya ighsil mungkin dalam bahasa Arab penggunaannya harus mengalir. Tidak menghalangi, ini pemahaman saya dulu sebentar ya. Tidak terhalang dari menghitung ini mengalir air sebagai syarat sah wudu. Oleh keadaannya ini itu maklum dari
mafhum ghasal. Jadi syarat yang berlaku karena mafhum, bukan karena nas ya. Li'annahu qad yuradu bihi. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu kadang-kadang dimaksudkan dengan ya ghasli akan ma ya'ummun nadha, ma yang umum akan nadha. Nadha ini memercikan ya, walaupun tidak mengalir. Gimana tuh maksudnya Ustaz? Coba dibantu Ustaz. Sesuai nggak antara ini dengan alasannya? Nah. Gimana Ustaz? Jadi mana maksudnya? Gini. Idza kumtum ila shalah faghsilu ya. Faghsilu wujuhakum. Jadi maka cuci olehmu akan wajah kamu, kan gitu ayat. Jadi ighsilu dalam ayat itu bisa saja artinya umum, artinya bisa mengalir, bisa juga tidak mengalir. Ma ya ummun nadha. Nadha ini memercikan dan dia tidak mengalir. Awalnya diperci kan. Tapi ketika tiba di anggota dia tidak mengalir. Itu dasarnya bisa seperti itu. Tapi ya Misalkan dengan ini Pak Yai. Dipercikkan ini kan. Gimana? Dengan alat ini begitu ya. Iya, itu kan nggak mengalir kan. Tapi kalau disemprot Iya, banyak mengalir juga, mengalir. Ustaz. Mengalir. Buktinya minyak wangi kalau banyak disemprot kan mengalir, tapi ya, jangan yang langsung jadi asap itu. Sebentar, ini maksud saya, apa kita baca min apa man? Nah, tentunya beda kan? Nah, tidak menghalangi oleh orang yang menghitung ia akan ini akan syarat. Tidak menghalangi akan orang yang menghitung ia ini sebagai syarat oleh keadaannya ini, itu maklum dari mafhum ghasal. Syartan ini jadi apa, Tangguh? Syartan. Gimana? Syartan? Ya. Kalau saya tadi bacanya maf'ul adda, maf'ul addi masdar. La yumna'u juga boleh. La yumna'u min addi hadza syartan kaunuhu. La yamna'u, ma'ruf, tidak terhalang min addi hadza, dari menghitung ini mengalir air akan dihitung sebagai syarat oleh apa? Tidak menghalangi. Oleh keadaannya ini itu maklum dari pemahaman kata ghasal. Kaunahu apa kaunuhu? Kaunu. Jadi apa, Tangguh? Fa'il yamna'u. Tidak menghalangi dari menghitung ini sebagai syarat oleh keadaan ini itu maklum. Walaupun syarat ini cuma syarat yang mafhum, tetap nggak apa-apa dianggap sebagai syarat. Artinya di sisi orang yang mensyaratkan. Mungkin ada khilaf, saya juga belum tahu kan. Apakah ada khilaf bahwa boleh tidak mengalir? Tapi kelihatannya nggak ada khilaf. Karena beliau langsung menyatakan, apa namanya tadi? Kalau yakfi an masahul ma'u bila jarayan ini, la yusamma ghuslan, langsung kan? Nggak ada khilaf. Jadi maksudnya begini, itu apa dalilnya gitu? Apa dalilnya bahwa mengalirkan air atas anggota maghsul itu menjadi syarat? Oh, dalilnya dalil mafhum, bukan nas langsung. Nah, itu maksudnya. Sepintas ya yang saya pahami. Jadi
Tidak apa-apa. Kalau dalam nihaya enggak apa-apa. Ini mengalir tetap dianggap sebagai syarat walaupun dalilnya dalil mafhum. Maklum dari mafhum bukan nas. Karena memang ghusli juga ada makna lain. Ghusli dalam bahasa Arab artinya boleh membasuh secara mengalir. Masuk juga kadang memercikkan, tapi tidak mengalir. Namanya nadhun. Nah, tapi para ulama memahami dari kata faghsilu harus mengalir. Jadi syarat ini dipahami dari mafhum, bukan dari nas jelas. Nah, begitu Ustaz. Coba, ada yang lain? Ini ghusli apa ghusli Tengku? Ail ghusli apa ghusli? Ghusli. Bukan Masdar yang dari ghusli. irsil. Maksud saya yang cuci bukan mandi. Faghsilu, mafhum dari ghasli di sini maksudnya faghsilu wujuhakum dalam ayat. Jadi maksudnya begini ya Tengku. Jadi maksud dari ayat itu dipahami bahwa mengalirkan air itu ayat itu dipahami gitu ya Tengku maksudnya. Ya. Bukan secara sharih bahwa itu menjelaskan bahwa mengalir. Iya, bukan secara sharih. Artinya dalam bahasa Arab itu memercikkan air ke badan, ya kan? Begitu air sampai ke badan tapi nggak mengalir, itu namanya faghsilu juga. Nah, bisa nggak seperti itu? Ini kan baru ngira-ngira, Ustaz. Apa hadis ini, apa ayat ini gitu, ada penguatnya seperti dari hadis gitu, Tengku? Nah, itu kita belum tahu, Ustaz, ini belum ada. Nah, kalau memang ini kan, kalau ini secara, makanya ada beda istilah secara lugo dan secara istilah. Nah, kan kalau ghusl kan para ulama kan memahami secara istilah syar'i gitu. Ya. Jadi ulama memahami kenapa faghsilu itu harus mengalir, ya kan? Karena memahami dari kata wamsahu kan gitu. Sebaliknya. Jadi ada masah yang tidak mengalir, berarti ighsilu mesti mengalir. Jadi kalau begitu kita pahami berarti syaratnya jelas, Ustaz. Namanya ghaslu kan bukan mafhum lagi. Jelas. Tapi kenapa Syekh Ramli mengatakan itu syaratnya mafhum? Ya kan, ya mafhum ini dilihat dari ininya, dari teksnya, karena teksnya kan faghsilu. Nah, karena terus faghsilu itu kan, kalau lafaz faghsilu itu kan di sini jelas dia itu gitu. Jadi artinya kalau bisa dimaknai juga bahwa ini cuma memercik. Tapi itu nggak bisa ditolak gitu. Nggak bisa ditolak karena ini mafhum, terus bahwa ini ditolak gitu. Karena sama-sama mafhum gitu. Iya. Nah, kalau bisa pakai itu sebutnya dilalah iltizam itu, Tengku. Iya, ya itu artinya kalau orang mau basuh itu udah pasti mengalir gitu, maka dipahami aja gitu bahwa terus ini ngalir gitu. Padahal kan nggak ada, kalau ghusli kan artinya dilalah iltizam ini udah sesuatu yang sudah nggak bisa dilepasin. Kalau orang membasuh udah pasti airnya mengalir gitu. Jadi kalau begitu penjelasannya, ini kemungkinan man juga bisa, Ustaz. Tidak menghalangi akan, misalkan man ya, coba saya artikan. Tidak menghalangi akan orang yang menghitung ia akan ini mengalir sebagai syarat. Apa yang tidak menghalangi dia? Oleh keadaannya ini syarat itu dipahami dari mafhum mandi. Mafhum ghasal. Nah, kenapa tidak menghalangi dia? Karena ghasal itu kadang-kadang memang dimaksudkan dengan dia ma yang umumnya akan nadhah. Karena kata umum tadi, boleh saja bebas orang yang menganggap ini syarat karena dipahami dari ghasal boleh, orang yang tidak menganggap mengalir sebagai syarat juga boleh. Nah, itu surahnya. Kalau kita baca aman. Iya, berarti di sini artinya kalau ada mujtahid yang membasuh itu nggak harus mengalir, dia juga punya alasan, Tengku. Karena sama-sama mafhum gitu, bukan nas kan? Nah, jadi itu penjelasan seperti itu kalau kita baca man, ya kan? Berarti ada khilaf di sini. Ada juga ulama yang tidak mensyaratkan harus mengalir. Mengalir. Iya.
Gitu. Gimana Ustaz Cikil ini? Ustaz Sulaiman bisa diterima. Sambil kita cari ibarat yang lain. Gitu Ustaz. Jadi kita baca berarti. Kalau nggak harus mengalir lebih ringan lagi Tengku ya. Lebih ringan. Lebih irit lagi air gitu. Nggak harus banyak. Jadi membasuh yang tidak mengalir tetap beda dengan wamsahu. Tetap beda kan? Beda. Kalau membasuh airnya pasti agak banyak dikit lah. Tapi kalau wamsahu itu ngelap doang itu, nempel doang. Iya. Nah, tetap beda. Akhirnya kalau wamsahu itu air di telapak tangan kita usapin, tapi kalau nadhu di sini kita tuangin tetap air, jadi ada kontak langsung air dengan anggota nggak tubuh. mengalir karena sedikit. Iya. Kayak pakai fresh itu ya, disemprot gitu. Nah, itu namanya nadhu. Nah, yang ini. Ya, kayak gitu Ustaz. Itu masuk juga. Oke, begitu dulu sementara kan. Sambil maksudnya Tengku meper-meper gitu ya Tengku ya kalau bahasa kitanya tuh. Gimana itu meper-meper? Meper itu apa ya? Sentuh-sentuh doang gitu, sentuh-sentuh ringan. Kita ambil air basah, terus kita sentuh bagian misal tangan, basah, tapi nggak ada air yang kemudian mengalir gitu. Ya. Nah itu nggak masuk dalam kategori al-ghusl di sini. Ya, bagi orang yang mensyaratkan mengalir, bagi orang yang tidak mensyaratkan mengalir, udah cukup itu, udah boleh. Nah, begitu Ustaz. Enggak Tengku, kalau bisa dipikirnya di situ dia itu cenderungnya masuk itu Tengku. Sebab dia ambil air pakai tangan terus dilapin ke ini gitu, ke anggota tubuh. Nah, kalau nadhu kan artinya memang air itu kita tuangin kayak Tengku tadi semprot itu. Iya. Enggak lewat perantara tangan gitu. Kalau pakai tangan itu masuk juga Mas. Iya, masuk itu, bukan ngasal kan? Ngasal. Tapi kalau memang air itu langsung jatuh ke anggota badan, nah itu masih masuk kategori ghusl itu, walaupun ya agak ikhtilaf gitu. Iya. Nah, itulah dia berarti kan, sepintas seperti itu. Ini makin tambah ibarat, makin tambah ruwet, bukan tambah jelas ini. Inilah katanya makin disyarah makin pusing kita. Oke. Yang ketiga. Siapa lagi? Wasali suha ini. Sampai yang keempat. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha an la yakuna alaihi ay ala udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran kaza'faranin wa sandalin khilafan li jam'in wa rabi'uha an la yakuna ala udwi hailun bainal ma'i wal maghsuli kanauratin wa syamlin wa duhnin jamidin wa aini hibrin wa hunain bi khilafi duhni jarrin ay mani'in wa in lam yasbut al ma'u alaihi wa athru habrin wa hinnain wa kadza yustaratu ala ma jazama bihi kasiruna an la yakuna wasakhun tahta ghafirin yamna'u usul al-ma'i lima tahtahu khilafan li jam'in minhum al-Ghazali Zarkashi wa ghairuhuma wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil musa nahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwi ajini wa asyara azra'i wa ghairuhu ila taqti maqalatihim wa qad sarrahu fi tatimmati wa ghairiha bima fir raudati wa ghairiha min adamil musa mahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wasalal ma'i di mahallihi. Titik sana, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha alla yakuna alaihi ay 'alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran dharra. Bermula yang ketiganya syarat wudu itu bahwa tidak ada di atasnya anggota oleh yang bisa merubah bagi air akan perubahan yang mudarat.
Mana contohnya perubahan yang mudarat? Kaza'faran, wasandalin, dan seperti sandal. Ini bukan sendal, bukan sandal. Sandal itu pohon yang wangi juga ya. Kalau dibakar juga mengeluarkan wangi, enggak dibakar juga wangi. Begitu dalam kamus. Cendana itu ya. Cendana ya? Za'faran. Sandal. Sandal. Kalau dalam kamus syajarun khasyabuhu thayyibur raihah. Warnanya merah putih ya. Banyak artinya. Pokoknya di anggota badannya ada sesuatu yang bisa merubah air. Nah, itu nggak boleh. Khilafan li jam'in. Khilaf bagi satu jamaah. Ada satu jamaah menyatakan boleh, nggak apa-apa. Nah, itu dulu. Kemudian langsung. Nah. Wasalisuha salisu syurutil wudu qauluhu taghayyuran darah. Bagaimana maksud perubahan yang mudarat? Seperti di atas. Dengan bahwa ada ayatnya perubahan itu banyak. Biaisu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih kama taqaddam. Dengan sekira-kira menghalangi ianya taghayyur akan penyebutan nama air di atasnya air. Kama taqaddam sebagaimana nama yang dahulu ianya mah. Soalnya air sedikit nih kan. Begitu kita tempelkan air ke anggota badan, air sedikit. Kemudian berubah. Mudarat. Qauluhu kada'afaranin wa sandalin tamsilun. Ini contoh lil mughayyiril ladzi 'alal 'adwi. Bagi yang bisa merubah alladzi yang ada di atas anggota. Khilafan li jam'in. Ay qalu berkata oleh satu jamaah yughtafaru ma 'alal 'udwi. Dimaafkan akan ma yang ada di atas anggota. Nah, ini yang lebih ringan nih kan. Ini kira-kira semua ya Tangguh ya? Gimana? Yughtafaru ma 'alal 'adwi ini kira-kira bebas ya, apa aja yang penting yang ada di anggota gitu. Yang penting bukan najis. Ya, yang penting bukan najis. Kayak misalkan kalau hembody apa bedak gitu Tangguh. Nah, itu kelihatannya dimaafkan kan? Jam N kan? Ya, jam N ya. Nah, Lebih enak ini kayaknya. Nah, itu dia makanya. Jadi kan. Tapi kalau kita aman, kita basuhnya 3 kali ya. Ini kalau basuh sekali pun masih boleh nih bagi jam N. Kopi susu aja yang. Kemudian warabi'uha alla yakuna 'alal 'udwi haidan. 'Udwi apa 'udwi ya di kamus? Saya nggak sempat lihat kamus. Tapi dhabit di sini 'udwin ya. Apa 'udwin? 'Udwi kan. 'Udwin, a'dha jamaknya. Bermula yang keempat itu bahwa tidak adalah di atas anggota itu ha'il, nggak ada penghalang bainal ma'i wal maksul, antara air dan antara anggota yang dibasuh. Nah, mana contoh penghalang kanauratin? Apa arti naurah? Kapur Tangguh. Gampin. Kapur gampin. Kapur. Wasyam'en seperti lilin. Waduhnen jamidin seperti minyak yang membeku. Ini masuk nih. Tapi kalau hembody apa namanya? Lotion itu kan tidak menghalangi sampai air ya. Enggak tebal. Itu, Tangguh. Menyerap itu Tangguh. Menyerap. Menyerap. Iya. Enggak apa-apa berarti ini duhnen jamidin seperti minyak yang keras yang kayak jadi pembatas gitu. Kayak lilin itu ya? Kayak lilin. Nah, syam'en wa duhnen jamidin wa aini hibrin dan seperti ain tinta. Ada tinta tebal yang tidak menyerap. Wa hanain dan seperti ain hana ini ya. Bukan hana doang ya. Seperti ain hana, seperti zat apa namanya itu hana. Memang hana bahasa Indonesia kan? Pacar kalau itu Tangguh. Pacar kalau di sini Tangguh. Pacar. Iya. Pacar katanya orang sini. Pacar ya. Iya. Ada juga yang menyebut hana. Ya. Hana. Ah, ini semuanya mudarat ini, nggak boleh ada. Tapi kalau warna merah doang, hana dipindahkan itu nggak apa-apa kan? Itu namanya asarnya. Asar ini ya, bekas ya. ada zatnya kan, daunnya sekaligus digiling ada di atas. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Ini namanya inhana. Bi khilafi duhnen jaren, ma'en. Dengan sebalik minyak yang mengalir, artinya yang cair. Nggak apa-apa. Wa illam yasbutil ma'u alaih, sekalipun tidak tetaplah oleh air di atasnya minyak. Karena minyak kan licin sifatnya ya. Begitu kita tuang air, airnya lari, nggak apa-apa. Yang penting berarti minyak tadi ma'e.
enggak mengeras, enggak menghalangi. Wa asari hibrin wa hinna bacanya, wa hinnain. Dan dengan sebalik bekas tinta dan bekas pacar tadi, enggak apa-apa. Jadi asarin kita antah kepada duhnin. Bi khilafi duhnin jarrin, bi khilafi asari hibrin wa hinnain. Nah, ini baru titik. Tunggu, kalau misalnya kalau dalam wudhu itu kan taslis itu kan termasuk dari bagian sunnah, Tunggu kan? Iya. Nah, kalau misalnya kayak yang Ustaz Cicip tadi tanyakan, ada lotion di badannya. Dia berpendapat bahwa apa namanya? Dia nggak ikut pendapat khilaf, tapi ikut pendapat yang pertama. Adam Ha'il. Nah, ketika di basuhan pertama, basuhan tersebut sifatnya baru meruntuhkan atau menghilangkan lotion yang nempel di kulit. Nah, di basuhan kedua dan basuhan ketiga baru steril kulit tersebut atau tangannya dari campuran lotion. Maka dalam konteks tersebut enggak tahsil sunnah dong, Tunggu ya. Enggak hasil sunnah taslis maksud saya. Berarti yang tadinya sunnah jadi wajib, Ustaz, berubah. Nah, itu yang saya pahami. Ya. Nah, tapi wudhunya tetap sah gitu kan. Anggotanya tetap kebasuh. Ya. Misalkan tambah muskil lagi begini, Ustaz. Dia niat basuhan pertama untuk wajib, basuhan kedua dia niat untuk sunnah. Bagaimana itu? Ada niatnya. Boleh nggak basuhan yang tadi diniat sebagai sunnah? Karena yang wajib pertama nggak berlaku, jadi berubah menjadi wajib. Nah, gimana itu, Ustaz? Saya lupa ibarahnya, tapi itu mencukupi, Tengku itu. Sunnah itu bisa berubah jadi wajib juga ya? Iya, bisa nambel gitu istilahnya katanya. Lagian ibadah sunnah juga tujuannya kan untuk menambal cacat-cacat fardu, Ustaz, biasanya. Iya. Tapi kalau ini, Tengku, kalau misalnya yamna itu artinya kan itu ya mutagoir apa yamna ini, Tengku, yang tadi itu bahas? Itu yang ya, itu sebenarnya mutaghayyir tadi, bukan yamna. Bukan yamna, mutagoir itu ya. Karena lotion itu kan kayak Ustadz Cicip bilang menyerap, jadi enggak yamna kan? Itu ma'id apa jamid ya, Tengku ya? Lotion itu ya? Itu, ma'e kelihatannya. Kayaknya ma'id sih kata. Ma'e udah kering kan? Ma'e Ya, udah kering tapi. Enggak gini, Tengku. Soalnya kalau jamid ya, misalnya minyak yang keras kan enggak mungkin nyerap, Tengku. Iya, benar. Jadi ma'e itu emang asalnya ma'e kan gitu. Kalau enggak ma'e enggak bisa dipakai kan? Ya. Oke, kemudian. Gure. Ya. Maksudnya basuhan kedua tuh bisa menjadi basuhan wajib gitu. Yang pertama tuh menjadi sunnah, begitu maksudnya tadi ya. Iya, menurut Ustadz Bahruli yang kata beliau ibaratnya terlupakan, kita basuh pertama katakanlah enggak sah itu ya, walaupun kita udah niat untuk wajib. Kita basuh kedua yang tadinya niat untuk sunnah itu bisa berubah menjadi wajib, mewakili wajib. Begitu Ustadz Bahruli? Iya, gitu. Nah itu. Jadi tugas Ustadz Bahruli ntar tinggal nyusul kan ibaratnya. Kalau ini bisa dimasukkan nggak? La yatimul wajibu illa bihi wajibun itu, Tengku. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib kan? Ya, ya kan nggak sempurna itu wajibnya. Enggak, biasanya itu ya memang kaedah itu kan. Tapi biasanya pemakaiannya itu untuk bagian penyempurnanya. Iya, Mas. Enggak, kalau gini, kalau misalnya yang itu tadi berlaku, istilahnya mah ketika dia udah menyempurnakan basuhannya. Gitu. Tapi kan di situ kan secara hakikatnya kan nggak tahu dia sempurna enggak kan. Nah, itu yang nambah di situ gitu. Ya sementara memang begitu kan. Prakteknya juga begitu. Coba masalah ibaratnya nanti. Apa alasannya kok udah kita niat jadi basuhan sunnah ini kan, malah jadi wajib. Begitu Ustadz Irwan. Berarti sebaliknya ya. Kalau dia basuhan kedua itu tidak bisa menyempurnakan basuhan yang pertama. Misalkan dia belum sampai, belum selesai gitu kan.
Berarti itu tidak dianggap sunnah berarti. Gitu. Iya. Kan Justru dia basuhan kedua baru dianggap sunnah ketika basuhan pertama sempurna kan? Kata ini ada barang lagi lo. Begitu Ustaz. Kemudian mana lagi tadi? Rabi Unha. Yang keempat syarat wudu, hailun artinya jirmun ya. Maksud hail ini jirmun kasifun, benda yang tebal, yamna'u usulal ma'i lil basyarah, yang menghalangi ia akan sampai air bagi kulit. Nah, itu disyaratkan nggak boleh ada hail. Arti hail benda yang tebal yang bisa menghalangi sampai air bagi kulit. Qauluhu bainal ma'i wal maghsul. Nggak ada penghalang antara air dan anggota yang dibasuh. Misluhul mamsuh kama huwa zahir. Bermula misilnya maghsul juga mamsuh. Anggota yang dibasuh kama huwa zahir. Jadi antara air dan anggota yang dibasuh juga disyaratkan nggak ada hail. Nah. Qauluhu kanauratin ilah itu tamsil lil hail ya, contoh penghalang. Qauluhu bi khilafi duhnin jarrin. Artinya bi khilafi ma idza kana 'alal udwi duhnun jarun. Dengan sebaliknya bila ada di atas anggota itu minyak yang mengalir. Nahu maka bahwa sungguh minyak yang mengalir itu la yu'addu hailan. Itu tidak dianggap akan dianya minyak akan penghalang. Fayasihul wudu'u ma'ahu, maka salah oleh wudu bersamanya minyak yang mengalir. Wa illam yasbutil ma'u 'alal udwi. Sekalipun tidak tetap sebut ya, sekalipun tidak tetaplah oleh air di atas anggota. Karena anggota berminyak tadi kan air cepat mengalir, nggak apa-apa. Li'anna subutal ma'i laisa bisyartin. Karena tetap air itu bukan syarat, yang penting mengalir kan. Ya. Nih. Qauluhu wa asari hibrin wa hannain atau wahinnain. Wa bi khilafi asri hibrin, dan dengan sebalik bekas tinta dan bekas pacar. Fa innahu la yadurru. Asar hibrin, bekas pacar ini. Pacar ya, rada aneh. Pacar itu tidak mudarat. Bukan mantan pacar tunggu ya, beda ya. Inai. Jadi itu asar ya. Wal muradu bil asari mujaradul launi. Yang dimaksud dengan asar itu hanya warna saja, mujaradul laun, semata-mata warna. Bihaisu, apa bukti kalau itu warna doang? Nah ini kan, bermula yang dimaksud dengan asar itu hanya warna saja. Bihaisu la yatahassalu bil hati masalan minhu syai'un. Dengan sekira-kira tidak hasil dengan sebab dikeri ya, bil hati dikeri. Dengan sekira-kira tidak hasil dengan sebab dikeri, misalnya darinya asar tadi oleh sesuatu. Kalau dikeri berarti nggak ada keluar bekasnya, kan? Nah, itu tandanya dia warna. Kalau ada zatnya pasti keluar kayak daki. Wallahu a'lam. Itu titik dulu di situ. Nah. Kalau cat gimana Ustaz? Cat. Ya Ustaz. Cat itu kan dia menghalangi kalau cat. Apalagi cat yang kayak plastik itu kan. Itu di dinding kan kalau dikupas itu kayak kertas. Ada innya. Kalau catnya cat kayak stabilo, nah itu warna namanya. Kayak stabilo gitu ya. Nggak ada innya itu. Menyerap. Tapi kalau cat itu ada. Ya tergantung catnya juga kan. Yang hail itu hati aja, bil hati aja tuh gue ya. Kalau dikerok itu ada bekasnya kan, ngumpul dia. Nah itu berarti ada innya. Kalau warna nggak apa-apa. Kalau bedak itu kira-kira hail nggak Tengku? Bedak? Iya. Berterbangan kayaknya Ustaz Cicip kalau ditiup. Ya. Aduh. Tergantung bedak juga Ustaz. Bedak macam-macam juga kan. Enggak, bedak yang itu kayak apa itu yang halus itu Tengku, bukan yang handbody. Kayak tepung ya, kayak tepung tuh. Bedak tepung, bukan kayak bedak perempuan yang tebal itu bisa merubah wajah kan ada Ustaz. Itu kalau itu menempel itu setengah senti Ustaz itu. Apalagi pengantin itu kan yang dirias itu menghalangi.
Tapi kalau sekedar bedak kayaknya itu ini tadi itu mughayyir itu. Merubah apa tidak? Merubah Bukan Tengku. hail. Mughayyir. Kalau misalkan ikut yang khilafan kan boleh kan ya? Ya. Sekarang Maksudnya itu bukan hail ya, cuma karena dia kayaknya menyerap juga kan ke pori-pori kan. Kurang paham di dunia perbedakan, nggak pernah pakai bedak. Ustaz. Kalau nyerap Kayaknya nggak nyerap tebal, Ustaz. bisa kita Nggak bisa tes masuk. Tengku. Tes, ha? ya kalau nyerapnya sih kayaknya nyerap kayaknya kalau air itu Tengku, kalau bedak. Cuma tinggal dia Luntur merubah bedaknya. air apa enggak. Kalau kita ambil Iya. pendapat yang merubah mudarat, kalau dia merubah mudarat kan gitu kan. Jalan aman sebenarnya ya kita cuci muka dulu kan. Iya. Baru wudu. Nah, itu baru aman. Ini kan ceritanya khilaf kalau sekalian semuanya sekali doang. Seperti lipstick Kalau tuh 2 Tengku kali ya. basuh berarti enggak gitu ya. Gimana Ustaz? Lipstick Kalau itu 2 kali bisa basuh berarti enggak hilaf. Ya, lipstick. Ya, lipstick itu kan tebal ya. Hmm. Mungkin beda juga lipstick, ada yang menyerap ke bibir, ada yang Iya. lipstick Ada yang murahan tebal, kali ada yang Ustaz itu. tipis juga. Harus uji coba dulu gitu ya, biar. Harus dicoba dulu tergantung lipsticknya. Gimana itu caranya itu? Paling cepat itu. Cobanya. Tahu nyerap enggaknya Tengku? Ya kita olesin aja di atas kain itu. Itu nyembus enggak? Iya, di atas kain ya. Pasti ketahuan dah nyerap enggaknya dah. Iya. Atau begini Ustaz, ada yang habis dipakai kalau digosok itu hilang kan? Ada. Ada yang Iya, enggak ada. hilang. Nah, itu mungkin. Kalau yang hilang berarti ngumpul dia, berarti itu jadi pembatas. Dikerik tadi kan? Nah, dikerik ada bekasnya. Kalau nggak ada bekasnya berarti nggak apa-apa. Dianggap warna doang. Pewarna bibir ya. Arti lipstick apa itu? Pewarna bibir bukan Ustadz Fikri? Iya, tapi juga kan tebel dia Tengku. Ya. Kalau tebal nggak boleh berarti menghalangi air. Tebel di lipstikin di, makanya kalau cewek kan kita lihat kalau udah digosok bibir atas, bibir bawahnya juga diratain itu. Berarti kan nempel itu Tengku. Ya. Tebal berarti menutup pori-pori. Tengku. Tapi kalau kita mau kira Tengku, kayak cat tadi ya. Ya. Cat dengan dakwat kan itu semua itu benda zat itu kan punya diri Tengku. Beda tapi tinta sama cat kan beda. Nah, itu bagaimana ulama mengirakan itu ada perbedaan, sedangkan dua-dua itu ada diri. Ada zat dalam gua. Ada zat. Tinta juga nggak boleh Ustaz. Bekas tinta nggak apa-apa. Ya bekas itu kan zat juga kena ikutkan gua. Ada diri juga. Zat yang dimaafkan. Bekas udah nggak ada zat lagi Ustaz. Buktinya kalau digosok itu nggak keluar lagi. Itu maksudnya. Nggak ada zatnya. Jadi tinggal warnanya doang kan. Yang sudah menyerap. Ya nggak apa-apa. Kayak tato gitu Ustaz kan. Tato sekarang kan nggak menghalangi ya. Oh gitu Ustaz. Berarti tato nggak apa Ustaz? Kan nggak apa-apa. Walaupun dalam kitab tato. Satu sisi haram tetap. Ya kalau masalah haram. Tapi menghalangi nggak? Dia kan Enggak dia. nggak menghalangi kan. Enggak dia Tengku. Cara bikinnya aja kan ditusuk-tusuk banget itu biar menyerap. Iya. Tengku. Tengku. Berarti kalau orang-orang mau bertobat itu tatunya nggak perlu buang gitu. Kalau ikutlah kalau penggunaan ya. Gimana Ustaz Faruli? ya berarti kaidah ma la yatimul wujubi illa biha bahwa wajibun itu ya bisa kita terapin di sini. Artinya kan kalau misalnya tadi itu kan ketika ada sesuatu yang menghalangi di anggota tubuh kita yang sifatnya ihtimal kan, artinya situ nggak meyakinkan. Berarti yang wajib kita nggak bisa meyakinkan wajib. Berarti di situ bisa disimpulkan ya kita itu wajib menghilangkan keraguan tersebut dengan ya terutama kalau yang pakai bedak yang mungkin ihtimal ini akan menghalangi kan ya harus cuci muka dulu sebelum Ya, wudu gitu. jadi penerapannya dari sisi itu bisa. Iya. Ya. Jadi benar-benar malayatim wajib ilabi wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib dengannya harus disempurnakan jadi wajib juga. Kalau tadi bedak meragukan menghalangi air berarti wajib dihilangkan bedaknya dulu. Itu Iya. penerapannya Ustaz kan?
Iya. Nah, boleh. Oke. Kemudian tadi udah tadi, ini udah dibaca tadi. Wa kadza yushtaratu, ya demikian pula disyaratkan alama jazama bihi kasirun. Demikian pula disyaratkan untuk sah wudu di atas ma yang menjazam dengannya ma oleh kebanyakan ulama, apa disyaratkan? Allah yakuna waskhun tahta dhufrin atau dhufrin, ya, bahwa tidak adalah daki itu di bawah kuku. Daki yang bagaimana? Yamna'u sulalma, daki yang menghalangi ya akan sampai air bagi ma di bawah kuku. Nggak boleh ada daki. Khilafan li jam'en, khilaf bagi satu jamaah, sebahagian dari mereka jamaah itu Imam Ghazali wa Darkashiyu dan selain keduanya. Wa atalu fi tarjihihi, dan berpanjang-panjang oleh mereka dalam menguatkannya pendapat, ya, bahwa nggak apa-apa. Wasarrahu bil musamahati, dan menjelaskan oleh mereka, mentasrih oleh mereka dengan dimaafkan dari ma yang ada di bawahnya kuku, minal wasah dari daki, duna nahwil ajin, tidak dimaafkan seumpama tepung. Titik dulu, ya. Nah. Coba kita lihat. Qauluhu alla yakuna waskhun tahta dhafrin. Ucapan syarih bahwa tidak adalah daki itu di bawah kuku, di bawah satu kuku, min adfaril yadaini, dari kuku-kuku dua tangan atau dua kaki. Qala Ziyadi, berkata Syekh Ziyadi, wa hadhil mas'alatu mimma ta'ammu bihil balwa. Bermula ini masalah itu dari ma yang umum dengannya ma oleh bala, sering dialami oleh banyak orang. Faqallaman yaslamu min waskhin tahta adfari yadayhi aw rijlaihi. Maka sedikitlah orang-orang yang selamat ia dari daki yang ada di bawah kuku dua tangannya atau dua kakinya. Fal yatafattan lidzalik, maka hendak perhatian ia, atau ya, hendak perhatian ia bagi demikian. Perlu hati-hati. Qauluhu khilafan li jam'in. Ucapan syarih khilaf bagi satu jamaah, artinya kalau berkata oleh mereka jamaah bi adami istirati dzalik, tidak disyaratkan enggak ada daki di bawah kuku. Nah, ini lanjut dulu baca. Nah, siapa yang mau baca dulu? Qauluhu ini. Qauluhu wa atalu. Silakan. Tunggu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu atalu fi tarjihi ay mustadli annahu sallallahu alaihi wasallam kana taqdimil adfari wa tahtaha lam ya'mur hum bi 'adati salati. Qala fi syarhil ubati wa ma fil ihya'i mimma naqalahu az-Zarkasiyyu an kathirina wa atala huwa wa ghairuhu fi tarjihi wa annahu sahihul ma'rufu minal masamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwul ajini dha'ifun bal gharibun kama asyara ilaihil adra'i. Qauluhu bi syai'in ma tahta ay sawa'un kana minal wasakhi aw minal ajini. Qauluhu haitsu man'a ay dzalika syai'u wasakhan aw ghairahu. Wa qauluhu bi mahallihi ay dzalika syai'i. Titik dulu, tunggu ya. Oke. Ya. Imam Ghazali agak ringan. Bentar Ustaz, ya. Ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu atalu, ucapan syarih dan memanjangkan oleh mereka
dalam mentarjihnya pendapat. Artinya Imam Ghazali dan Imam Zarkashi tadi. Mustadilin, hal keadaan mereka itu yang mengambil dalil bi'annahu dengan bahwa sungguh Nabi SAW itu karena ya'muru, wadayanya Nabi itu memerintahkan Nabi bitaklimil atfar, dengan memotong kuku, waramima tahtaha, dan dengan membuang ma yang ada di bawahnya kuku, walam ya'murhum bi'adati sholat, dan tidak memerintahkan Nabi akan mereka dengan mengulang sholat. Berarti menunjukkan yang di bawah kuku, daki khususnya nggak apa-apa. Ini berarti menguatkan pendapat Imam Ghazali ya? Ini menurut pendapat Imam Ghazali, nanti dibantah nih kelihatannya ya. Sementara ini artinya khilaf bagi satu jamaah. Imam Ghazali, Zarkashi dan lain keduanya membolehkan memaafkan dari daki di bawah kuku. Kalau tepung tetap enggak dimaafkan. Cuma nanti pendapat ini kita lihat nih. Wa asyaral adra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Mengisyarah oleh Syekh Adra'i dan lainnya Adra'i kepada lemah pendapatnya mereka jam'an tadi. Dianggap lemah. Nah, ini. Qala fi syarhil ubab, berkata ia musannaf, enggak tahu lupa nih. Dalam syarah ubab, apa katanya? Wa ma fil ihya, bermulama yang ada ianya mah dalam kitab Ihya. Dari mana kalau yang menakal akan nyama oleh Syekh Zarkashi dari Kasirin, wa atalahu, dan memanjangkan oleh dianya Syekh Zarkashi dan lainnya Zarkashi dalam menguatkan nyama, wa annahu, dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu yang sahih lagi yang ma'ruf dari dimaafkan dari ma yang ada di bawah kuku dari daki ketiadaan seumpama tepung itu dhaif, bal gharib, bahkan aneh, kama asyara ilaihil Adra'i, sebagaimana mengisyarahkan kepadanya oleh Adra'i. Ya, begitu ibarat ubab. Ibarat ubab secara jelas menyebutkan sesuatu yang tertulis dari kitab Ihya, dalam kitab Ihya. Apa yang ada dalam kitab Ihya? Dari pendapat yang menukilkannya pendapat oleh Syekh Zarkashi dari kebanyakan ulama juga. Dan bahkan memanjangkan oleh Syekh Zarkashi sendiri dan oleh lainnya Zarkashi dalam menguatkannya pendapat. Dan bahwa sungguhnya masalah mungkin disono kembali, atau bahwa sungguh hal dan sya'an itu bermula yang sahih yang ma'ruf, tertulis dalam Ihya, dari dimaafkan, dari ma yang ada. Bermula pendapat sahih yang lagi yang ma'ruf, dari dimaafkan dari ma yang ada di bawah kuku dari daki, ketiadaan tepung itu lemah. Ini kelihatannya kata pengarang I'am ya. Jadi sesudah beliau membawa ibarat Ihya, kemudian beliau menyatakan bahwa sungguh hal dan sya'an itu bermula yang sahih yang ma'ruf, dari dimaafkan dari ma di bawah kuku dari daki, ketiadaan tepung itu lemah. Kata penulis kitab Ubab. Bahkan aneh pendapat itu ya, sebagaimana ada isyarah dari Syekh Adra'i. Gimana Ustaz? Kenapa Ustaz maksudnya lemah adalah yang tepung tu lemah, dhaif gimana tu? Ya, mungkin dalilnya kurang mendukung. Makanya jadi dhaif. Maksudnya yang mengatakan tepung itu tidak sah lah. Enggak, itu yang menyatakan yang di bawah kuku dimaafkan daki doang. Tepung tetap tidak dimaafkan. Kalau tepung ini setuju. Jadi yang jadi khilaf pada daki doang. Kalau daki kan kayak kumpulan dari keringat-keringat ya. Udah menebal. Tapi kalau tepung, orang ngadon tepung ya. Kemudian ada bekas di bawah kuku, itu sepakat. Enggak dimaafkan. Imam Ghazali juga tidak menyatakan kalau tepung dimaafkan. Dunan nahwil ajin. Kalau seumpama tepung tetap nggak dimaafkan. Yang dimaafkan wasah doang. Tapi tetap pendapat beliau dianggap dhaif. Jadi beliau nggak mau ketat-ketat banget kan. Bukan itu yang penting kan ibadah. Nah, menurut beliau. Tapi kita lanjut dulu. Qauluhu bi syai'in mimma tahtaha, dengan sesuatu yang ada di bawahnya kuku. Sawa'un kana minal wasaq, sama saja ada ianya sesuatu tadi itu dari daki atau dari tepung, tetap enggak dimaafkan. Disyaratkan untuk sahwudu harus ini enggak ada. Tapi daki-daki qauluhu haisu mana'a, dzalika syai', bermula demikian sesuatu, wasah ada ia atau bukannya wasah, bukannya daki, itu baru menghalangi, baru menjadi syarat yang menghalangi sampai air.
Wasakhon ini anu ya Tengku. Kabarnya karena ya Tengku, mahdhuf ya. Kalau di dalam ya. Ya. Tadi ini. Mana? Ini wasakhan au ghairahu. Iya. Ya, kelihatannya seperti itu kan. Disingkat-singkat biar umum. Wasakhan au ghairahu. Kembali keluar dulu nih. Belum jelas di luar tadi nih. Mengisyarah oleh Syekh Azra'i dan lainnya Azra'i kepada lemah pendapat mereka jam'un. Waqad sharaha fit tatimah, menjelaskan ia sahib tatimah dalam kitab tatimah dan dalam lainnya tatimah bima fir raudhah, dengan ma yang ada dalam raudhah dan lainnya raudhah. Apa ma yang ada dalam raudhah dan lain raudhah? Min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha, dari tidak dimaafkan dengan sesuatu yang ada di bawahnya kuku. Tidak dimaafkan haisu mana'a wusulal ma, sekira-kira menghalangi akan sampai air bimahalihi dengan tempatnya. Sekira-kira menghalangi ianya ma tahtaha akan sampai air bimahalihi. Ini kayak begini, ini domernya gimana cara kembalinya? Tempatnya mah. Sampai Ya, air di mahalnya ma. Kuku. Tidak dimaafkan dengan sesuatu dari ma yang ada di bawah kuku, sekira-kira menghalangi ianya ma di bawah kuku akan sampai air ke tempatnya ma di bawah kuku. Nah, begitu Ustaz. Ini Jadi agak ketat ini. kesimpulannya begini ya Tengku. Untuk sebagian ulama yang sepertinya lebih kuat itu tetap diusahakan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku ya Tengku ya. Ya. Tapi kadang ada juga yang susah Ustaz. Kita kerja sawah Ustaz ya. Misalkan kerja di sawah itu kan ya memang bisa dihilangkan, tapi lama prosesnya. Iya, betul. Kecuali kuku kita nggak panjang banget, pendek. Tetap juga masuk ke dalam-dalam. Kan kita Tapi ngambil tanah. masuk akal juga Tengku tadi yang yang sedikit orang yang selamat dari wasakh tadi kan masuk akal juga Tengku. Ya. Orang-orang awam kan justru kan sulit nih Tengku. Nggak dianggap umum bala Ustaz. Kan biasanya umum bala dimaafkan. Kata Syekh Ziyadi ini umum bala, mestinya kan dimaafkan Ustaz. Ya, maksud Kalau tadi sih Falyabtun itu itunya kemana tuh penekannya Tengku? Tadi itu yang menjelasin umumul balwa itu tadi. Demikian kotoran di bawah kuku harus lebih hati-hati ya, harus dibersihkan. Apa itu nasihat bagi mufti apa gimana? Kalau saya pahamnya itu mufti itu karena umul balwa maka harus dimaafkan. cerdas bahasanya gitu Tengku dalam memberi fatwa gitu. Nah, jangan memberatkan orang awam gitu maksudnya. Iya, kan itu. Karena mana tadi ya? Itu yang kalau Ziyadi baru mulai ini masalah itu dari ma yang umum dengannya ma oleh bala. Iya. Umum bala. Jadi umum bala biasanya kan mahfuz Ustaz. Iya. Kayak darkut tuyur kan? Ya. Jadi ini bukan umum bala yang dimaafkan kayaknya ini. Umum bala maksudnya dialami oleh setiap orang karena orang nggak hati-hati. Kemudian fakalaman sedikit sekali orang yang selamat ia dari kuku, dari daki di bawah kuku dua tangan kakinya. Faliyasafatan, maka hendak hati-hati ianya seseorang atau perhatian ya seorang bagi demikian. Ini orang itu sendiri, bukan ke mujtahid untuk meringankan orang awam. Karena saya sering tuh kalau Imam Ghazali itu memang lebih tasamuh dia itu. Benar. Ya, seperti air Mustamal kemarin ya. Air mustamal itu kan dia itu. Ya. Seperti itu. Ya lebih cocok sih karena ibadah itu kan kayaknya pengaruhnya bukan di zahir-zahir gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ini yakin ini pasti ada ulama yang memaafkan ya kan, apalagi melihat pekerjaan orang kerja bengkel Ustaz, ya kan? Bergelut sama oli segala macam. Waduh. Bekas-bekasnya mungkin ada. Kalau enggak orang jadi malas sholat itu. Untuk sholat harus mandi dulu setengah jam. Nah, tapi nggak tahu juga. Tapi Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi kalau tanah itu kan bisa serap air, kan? Ya. Tanah. Menghalangi air. Tanah kan airnya bisa serap atau habis ke tempat. Masuk ke tempat itu. Oh, nggak apa-apa. Kalau masuk air kira-kira nggak menghalangi, nah, nggak apa-apa. Tetap sah wudunya. Jadi kita kira aja berarti nggak menghalangi gitu, tidak gitu. Iya. Wasakh di sini apa ya Tengku ya?
Wasah. Wasah itu memang- ada benda ajnabi Ustaz yang masuk ke situ ngumpul. Ya kayak kotoran yang ada di kuku kan itu udah seperti yang katanya musannif udah umum balwa itu udah memang selalu ada gitu. Ya, tapi termasuk umum bala yang tidak dimaafkan ini. Iya. Bukan umum bala yang dimaafkan. Kalau misalkan wasah di sini adalah kayak semacam debu, itu kan kalau debu kan mesti nyerap tuh. Iya, kalau nyerap nggak apa-apa. Ini debu yang menghalangi sampai air. Kalau tidak menghalangi sampai air, apapun nggak apa-apa. Nah, Ya. itu kan teorinya kan gini. Untuk kita bisa tahu itu menghalangi atau tidak, sedangkan itu kan masa harus diteliti dulu Tengku. Iya, benar. Jadi kalau Bisa. daki biasa, kelihatannya air sampai, yang nggak sampai air itu kayak lem Alteco gitu. Ya kan? Karena dia Ya. semacam plastik kan, yang di bawahnya pasti nggak nyampe air. Tapi kalau daki-daki biasa, pasti nyampe air. Ya, berkaitan dengan umum balwa ini Tengku. Berarti kan ini memang ya kotoran-kotoran yang biasa di situ memang kayaknya. Ya. Kalau misalkan itu kan lebih spesifik barusan kata Tengku yang kayak lem gitu. Seharusnya musonif tidak perlu menggunakan kata ajin Tengku. Ya. Kenapa ajin nggak dimaafkan? Apakah ajin menghalangi sampai air begitu maksud Ustaz kan? Iya. Iya. Gini, coba kita lihat dikit lagi fatwa Syekh Baghawi. Wa aftal Baghawiyu fi wasakhin hasala min ghubarin. Memberi fatwa oleh Syekh Baghawi pada daki yang hasil ia dari debu, dengan bahwa sungguhnya daki itu yamna'u sihhatal wudu, menghalangi ia akan sah wudu. Ini kan lebih ketat lagi. Iya. Coba. Qauluhu wa aftal Baghawiyu fi wasakh, itu tidak khususlah oleh ini dengan mata atufar. Bukan hanya di bawah kuku saja, bal ya'umu sa'iral badan, bahkan meratai akan semua badan. Pokoknya di badan kalau ada penghalang, maksudnya di tangan atau dimanapun, penghalang yang menghalangi air ya nggak sah wudu. Nah, bermula ibarat Ibnu Hajar itu kawasahin tahtal adfar, seperti daki di bawah kuku, nggak dimaafkan. Khilafan lil Ghazali, khilaf bagi Ghazali. Wa kagubarin alal badan, dan seperti debu-debu di atas badan. Ini debu yang membandel banget, 3 bulan udah gak mandi ini ceritanya. bukan keringat biasa. Bi khilafil arakil mutajammidi alaihi, kan dengan sebalik keringat-keringat yang mengeras ia di atasnya badan. Li'annahu kal juz'i minhu, karena keringat tadi yang udah mengeras itu seperti bahagian dari badan. Karena dia sudah dianggap seperti bahagian dari badan, berarti cukup membasuh itu saja. Wa min sama nakadu masu, karena itu runtuh wudu'lah oleh menyentuhnya daki yang sudah mengeras kan. Berarti yang ajnabi ini, yang bukan bagian dari badan. Gimana ini? Emang rumit juga fikih. Banyak takdirnya Ustaz. Apa termasuk itu ya? Arokil mutajammid ya, yang ada di bawah kuku itu Tengku. Bukan uber, bukan dari debu gitu. Kan memang selalu ada kayaknya Tengku. Iya, tapi enggak selalu Ustaz. Ini tergantung pekerjaan tadi. Tergantung pekerjaan. Kalau pekerjaan nggak megang-megang tanah segala macam oli kan nggak ada Ustaz. Ya. Tergantung pekerjaan, tergantung ada kukunya enggak Tengku. Nah, itu dia. Kalau ada kukunya insya Allah enggak ada. Karena itu daki itu sebenarnya mudah hilangnya ya. Kalau orang yang rajin motong kuku, makanya sunnah motong kuku kan. Pakai buah belimbing segala macam udah hilang. Memang kecuali ini kan lebih kita banyak pertanian ya. Kalau pertanian memang susah dihindari Ustaz. Iya. Nah, makanya mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan ya, Imam Ghazali ngebela kita di sana Tengku gitu. Nah, itu dia. Kita mendukung ini pendapat Imam Ghazali kan. Ya. Enggak Tengku. Tadi yang terkait dengan hadis itu kayaknya masuk akal menurut saya tuh. Mafhumnya kayak. Karena karena ya'muru bitaklimil adfar wa lam yamatataha wa lam ya'mur bihim bi'adati shalah. Kan Rasul enggak merintahkan buat i'adah salatnya, berarti kan enggak masalah kan?
Enggak, ini bisa dipahami mungkin begini Ustaz. Ini cerita potong kukunya sebelum sholat mungkin. Jadi kan makanya nggak perlu ada sholat. Kan bisa aja kan, potong kuku, buang yang di bawah kuku. Kemudian baru orang wudu dan sholat. Kan bisa kasusnya seperti itu. Ya, masuk akal juga, Tengku. Tapi yang kalau misalkan setiap orang yang punya kuku, pasti kan umum balwa, ada kotorannya, seperti yang tadi Syekh itu ya tadi ya. Seharusnya kan Rasulullah mewajibkan gitu, Tengku. Yang biasanya begini, yang masa lalu kan udah dimaafkan Ustaz. Yang ke depan doang yang nggak dimaafkan. Tapi taklim di sini kan tetap sunat ya, Tengku ya? Taklim? Sunat. Nah, taklimul azhar. Ya itu pemikiran Ustadz Cecep sama Mufti tadi sama. Itu mendukung pendapat Mufti tadi Ustaz ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kan, jadi titiknya di mana ini? Dikit lagi ya, dikit lagi. Jadi ini kita lanjutkan dulu biar besok ada titiknya. Bi khilafi ma nasya'a min badani. Dengan sebalik ma yang timbul ya dari badannya ya. Bahwa dianya ma nasya'a min badani al-araqul mutajammidu, keringat yang mengeras ya. Wa jazama bi fil anwar ini kita susah nih. Pengarang-pengarang kita ini belum hafal. Menjazam ianya Syekh dengannya pendapat dalam kitab Anwar. Jadi ma nasya'a min badani enggak apa-apa. Mungkin kita titik dulu Ustaz. Kalau tatimah tadi Syekh Mutawali dia. Ada tadi tatimah. Pitatimah itu. Syekh Mutawali. Kalau ubab itu Syekh Yusuf benar nggak? Kalau di kitab saya ini Syekh Yusuf, Imam Yusuf. Yang mana? Yang Al-Anwar, Tengku. Anwar. Enak kalau udah khatam sekali mah enak Ustaz ya. Ada ta'liq-ta'liqnya. Syekh Yusuf, nanti kita cari. Kitab Anwar itu apa? Fil Anwar. Kalau ubab itu? Syekh Ubab. Nggak tahu Syekh Ubab. Mungkin Syekh Ramli kali. Di kitab Ustaz nggak ada. Nggak ada, Tengku. Kalau di syarihnya nggak ada, Tengku. Ini syairnya panjang banget Ustaz. Ini tugas siapa besok nih? Syairnya panjang bener ini. Tadi ajir. Ajir itu apa, Teh Yai? Ajid, tepung. Oh, tepung. Tepung yang udah diadon kayaknya, ajin. Adonan tepung yang udah kena air. Mana? Oke Ustadz Fikri, tafadhal. Ustadz Fikri pamit. Allah alam bisawil marji wal maaf. Ya, kita titik sampai di sini dulu. Bagaimana Ustadz Haji Saiful ini nggak ada komentar ini hari ini?